Salam hormat, salam sejahtera dari saya, Pace Papua. Dalam sesi kali video ini saya mau membuat satu statement dan komentar untuk Bapak Menteri Wempi Watipo Menlu yang mengatakan bahwa dia tak dapat membendung arus migrasi dari daerah lain untuk masuk ke daerah Papua, di mana daerah DOB, daerah otonom baru yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di daerah Papua, di mana banyak berdatangan masyarakat-masyarakat dari Nusantara ke tanah Papua, dan dia mengklaim bahwa dia tak dapat membendung hal tersebut. Ya oke, baik. Untuk itu saya akan sedikit membuat statement di mana realita yang terjadi di tanah Papua. Oke, baik. Untuk Bapak ketahui yang pertama bahwa Bapak sebagai seorang pejabat, dalam analisa sebelum hal ini terjadi, saya percaya bahwa Bapak pasti tahu dia punya sebab dan akibat. Ketika hal ini Bapak dorong muluskan dalam bentuk DOB, yaitu pemerintah pusat memberikan hak kewenangan daerah otonom baru di Papua dalam memisahkan Papua dibagi-bagi, maka akan berdampak ketika masyarakat dari lain tempat migrasi ke tanah Papua. Dan itu sudah terjadi mulai dari ketika road pertama DOB ini diumumkan. Oke. Untuk saya mau bilang untuk Bapak, jadi ketika statement Bapak mengatakan bahwa tidak bisa membendung hal tersebut dan mengatakan bahwa masyarakat Papua harus bangun, berdiri, mandiri, dan bersaing dengan saudara-saudara kita yang berasal dari luar Papua, saya berpikir bahwa statement Bapak tersebut membuat satu perbedaan yang orang akan berpikir bahwa Bapak egois. Karena apa? Karena masyarakat Papua ini mau bersaing dengan kita punya saudara-saudara yang lain di luar Papua ini bisa-bisa saja, bisa wajar, bisa bersaing. Tapi Bapak kan tahu sendiri bahwa orang bersaing itu perlu modal, modal usaha dan lain-lain. Bapak dong canangkan bahwa orang Papua itu harus jadi pengusaha di atas tanah Papua. Sedangkan ketika orang Papua ini buat proposal saja, proposal bantuan usaha itu, begitu masuk di pemerintah, itu mereka tumpuk jadi satu, tumpuk, kemudian proposal ini akan dibawa dan dibuang, dibakar di tempat sampah. Itu realita yang ada di tanah Papua. Karena apa? Sistem yang dibangun oleh Bapak orang sebagai pejabat di tanah Papua, mulai dari Bapak sendiri sebagai menteri di luar sana, tidak melihat dan berkaca bahwa barang-barang ini sudah terjadi lama di tanah Papua semenjak Otsus diberlakukan 2001 itu. Dan uang-uang Otsus yang datang itu tidak diakomodir baik di tanah Papua. Jadi saya sebagai rakyat kecil, salam hormat dari saya pribadi, dan saya mewakili rakyat Papua untuk bersuara kepada Bapak dorang. Bapak dorang sebagai elit-elit Papua nih seharusnya sadar. Bapak dorang harus berpikir, jangan mementingkan diri sendiri, mementingkan diri keluarga, anak-anak, saudara, dan lain-lain. Tetapi harus lihat ini generasi ke generasi. Karena apa? Kita hidup ini bukan untuk kita punya diri sendiri, tapi kita hidup untuk orang lain, untuk masyarakat lain. Karena Papua ini berbicara tentang ras, kulit hitam, rambut keriting, gitu. Jadi kita seolah-olah macam Bapak orang sebagai pejabat tuh bicaranya tuh enak-enak saja. Apakah memang sengaja DOB ini dibuat supaya meluncurkan apa undang-undang Otsus yang mana dalam bab 1 poin 1, terus kalau saya tidak salah huruf T itu menggambarkan bahwa apa, di situ ada jabaran bahwa orang Papua yang dinyatakan di situ adalah benar-benar orang Papua, ras Melanesia dan lain-lain, atau orang yang diangkat dari suku tertentu menjadi anak adat. Ini peluang kata daripada
undang-undang otsus ini yang saya lihat dipakai oleh saudara-saudara kita yang lain dari pendatang, sehingga mereka diangkat sebagai anak adat untuk menguasai tempat di tanah Papua. Mereka akan jadi pemimpin di tanah Papua. Jadi mereka ini serakah kalau menurut saya. Karena apa? Tidak mengakomodir orang-orang Papua yang ada. Karena orang Papua ini katanya berbicara dari hari ke hari bahwa bilang bahwa orang Papua harus jadi tuan di negerinya. Mana itu kata jadi tuan di negerinya? Kita lihat saja, mungkin jadi tuan di negerinya untuk kapan? Untuk kapan? Apa 20 tahun akan datang lagi? 50 tahun akan datang lagi? Orang Papua tidak ada di tanah Papua, dan orang akan bercerita bahwa pernah di tanah Papua itu hidup dan tinggal tuh ada orang berambut keriting, kulit hitam, rambut keriting dan berkulit hitam, mungkin seperti begitu. Jadi untuk bapak orang, mungkin menurut saya yang selama ini bapak orang rancangkan dalam bentuk DOB, DOP ini tidak tepat sasaran, karena buka peluang-peluang provinsi banyak bagi-bagi di tanah Papua, sedangkan orang Papua ini sedikit. Sangat disayangkan. Akhirnya orang non Papua dari luar sana, dari pulau-pulau lain berbondong-bondong sekarang datang. Terus bapak cuma teriak dari luar sana mengatakan bahwa orang Papua harus bersaing, bangkit dan bersaing, bangkit dan bersaing. Apa bapak bicara begini bapak sadar tidak? Bapak lihat sekarang saja yang ada, banyak itu anak-anak yang tidur di jalan-jalan itu jadi aibon itu. Itu saya tidak dibenahi oleh pemerintah daerah. Apalagi bapak membiarkan baru mau suruh bahwa harus mereka bangkit dan bersaing dengan saudara-saudara kita yang lain. Saya teringat juga kemarin ada bupati satu dari Manokwari kan, Pak Cisapa tuh Douka. Dia bilang bahwa orang Papua nih harus jangan hanya jadi PNS, jangan hanya jadi DPR, tapi harus jadi pengusaha, berusaha di bidang-bidang lain-lain seperti kuliner, jual-jual lain sembako dan lain-lain, pengusaha-pengusaha begitu, kios, toko dan ini. Saya mau bilang untuk bapak dia bahwa lucu. Saya pernah ada komentar di situ tuh di bapak dia punya, yang dia bicara itu bahwa bapak bicara seperti begitu. Sedangkan pelaksanaan di lapangan tuh nihil. Karena apa? Orang Papua ketika memasukkan proposal, saya ulang lagi, ketika memasukkan proposal itu, bapak non tidak jawab. Bapak non tumbuk-tumbuk terus buang di tempat sampah. Yang bapak non jawab itu kelihatan dan kebanyakan itu cuma orang-orang yang menjadi tim sukses untuk bapak orang sebagai caleg, sebagai apa, calon bupati, calon gubernur, itu saya bapak non jawab. Sedangkan sistem di luar itu masyarakat biasa itu bapak non kong kalingkong dan buang di tempat sampah. Ini barang realita. Jadi ya himbauan saya, kalau bisa uang otsus itu dipergunakan baik. Mungkin bisa dicairkan, dibagi untuk masyarakat umum supaya jadi modal usaha begitu. Itu kan uang terlalu besar, bisa dibagi-bagi juga tidak akan habis. Karena orang Papua kakak nih kalau hitung, orang Papua yang rambut keriting dan kulit hitam nih hanya sedikit saja, 2 juta kah berapa kah gitu. Mungkin begitu saja untuk Bapak Wamen tahu dan Bapak Wamen mengerti bahwa Bapak dong sebagai elit, Bapak dong enak bicara dan lain-lain cuma begini karena Bapak dong di dalam sistem. Sedangkan yang menderita nih rakyat kecil. Dan Bapak lihat sendiri di bawah tempat di gunung sana, orang dibantai, itu pendeta-pendeta ada yang ditembak. Apa Bapak tidak sayang? Salah sasaran itu, kasihan. Bukan mereka mengincar TPNPB antara TNI Polri dan TPNPB, tapi masyarakat sipil yang kena dia punya akibat. Oke, mungkin itu dari saya. Nanti besok-besok lagi ada video selanjutnya. Saya akan mengutarakan bahwa membuka lembaran permasalahan yang ada di tanah Papua. Oke, baik. Hormat dari saya, salam Papua.